Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, salam seni budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu kembali bersama saya, Sutardi, bocah sableng, bocah pencilaan 331. Maaf ya, saya lupa ini. Karena di sini gurah banget. Pada hari ini detik-detik malam terakhir saya di makomnya Eyang Syekh Raden Kiai Abdul Jalil. Saya akan melanjutkan perjalanan saya pada hari Selasa besok. Dan saya lihat informasi-informasi yang ada di YouTube, informasi-informasi di Facebook dan di medsos, itu semakin lama semakin memanas ya, maunya menang sendiri sini. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, sebagai seorang kapitayan ini akan menengah-nengai ya, seperti itu. Saya pribadi dari orang kapitayan akan menengah-nengai, tidak membela dari PWILS, tidak membela habaib, tapi saya ingin membuktikan untuk pribumi, untuk membela pribumi. Karena apa? Karena pada akhir zaman ini yang untuk korban adalah warga pribumi, yaitu Pulau Jawa dan Nusantara. Karena apa? Karena Pulau Jawa adalah kunci dari semua dunia, semua negara. Ya, ibaratkan pusarnya. Saya sebagai pengemban amanah leluhur Pulau Jawa dan Nusantara, ingat, saya akan membongkar kedok siapa yang keliru, yang dilakukan dan salah di hadapan Allah atau Sang Hyang Widya atau Sang Maha Pencipta. Karena saya tidak membeda-bedakan agama, seperti itu. Saya sebagai pewaris ajaran kapitayan, saya akan membongkar kedok dengan cara saya sendiri ya. Saya tidak mengataskan nama pemerintah, saya tidak mengataskan nama agama. Tapi ingat, sejarah di Pulau Jawa, seorang ajaran kapitayan itu disempurnakan oleh agama Islam. Ya, disempurnakan oleh agama Islam yang dibawa oleh Syekh Subakir, yang sudah saya berikan video-videonya tentang sejarah-sejarahnya di Padepokan Bukit Lembah Manah, atau tempatnya channelnya Bapak Guru Ridwan. Itu sudah saya bongkar dari sejarah-sejarah itu. Tapi apa? Semakin lama dari golongan beliau ini semakin lama semakin menjadi seolah-olah peringatan tidak dihiraukan ya, tidak dipahami malah dihiraukan. Ingat, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan setelah saya dari kampung Saren Jawa ini ya, seperti itu. Karena apa? Semua perbuatan Anda sudah saya pegang semua, bukti-bukti ya, bukti-bukti sudah saya pegang semua. Satu golongan dipecah belah menjadi 73 golongan. Ingat, semua rencana-rencana Anda sudah saya pegang. Seperti itu. Siaplah. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, Anda harus tahu. Seperti itu. Ini bukan ancaman, tapi saya membela kebenaran, membela keadilan demi warga pribumi. Bukan pemerintah atau masyarakat.
Karena Anda adalah pemberontak, pengkhianat, dan penjajah Nusantara, terutama Pulau Jawa. Untuk menguasai Pulau Jawa, menginginkan dunia hancur. Ya, ingat itu. Saya tahu semuanya. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan sudah saya pegang. Dan saya pribadi sebagai pewaris ajaran Kapitayan tidak rela, tidak merestui apabila tanah Jawa dan Nusantara ini dijadikan negara khilafah atau ras-in. Ingat itu. Karena apa? Karena ajaran Kapitayan adalah ajaran pribumi Pulau Jawa. Zaman dahulu itu sudah diakui oleh seluruh dunia, yang diajarkan oleh Ki Semar, Ki Ismoyo, Ki Bodronoyo. Zaman modern adalah Sabdo Palon. Makanya dalam edaran saya mengatakan Sabdo Palon nagih janji, yaitu janji apa? Seperti itu. Anda harus siap-siap. Karena ajaran Kapitayan membongkar kedok, membongkar kebohongan-kebohongan yang Anda lakukan di negara Republik Indonesia atau NKRI atau Nusantara ini. Ingat itu. Karena saya di sini untuk menenangkan, untuk mencari bukti-bukti tujuan Anda. Semakin lama semakin parah. Ya. Satu golongan sudah saya pegang, orangnya satu. Ya, petunjuk yang kita dapatkan sudah saya bongkar juga. Yang mendanai siapa? Yang membuat ontran-ontran siapa? Tahu. Dari rambut sampai ujung kaki akan kita bongkar. Jangan main-main, ya. Kan sudah saya bilang, golongan Anda tidak merestui, tidak menginginkan pemimpin akhir zaman, yaitu Satrio Piningit, Imam Mahdi, Buddha Angon, Sang Hyang Cahyaning Nur Nirwana itu muncul di Pulau Jawa. Saya tahu, bos. Saya tahu semuanya. Siapa yang mengubah kitab ayat suci Al-Quran pada tahun 2012 itu siapa? Itulah reformasi bukan untuk NKRI, tapi reformasi untuk menghancurkan NKRI. Ingat itu pada golongan Anda, termasuk masyarakat, biar paham. Semua sudah saya pegang kunci-kunci golongan beliau ini yang dulunya membuat reformasi itu seperti apa. Keinginannya beliau itu ingin menjadikan apa? Reformasi tujuannya untuk menjadikan NKRI menjadi negara khilafah atau ras-in. Ingat itu, masyarakat Pulau Jawa dan Nusantara. Apakah masyarakat ini menginginkan negara NKRI ini dijadikan negara khilafah? Pikirkan baik-baik. Gunakan hati nurani, gunakan logika. Negara khilafah itu melenceng dari syariat Islam. Negara khilafah melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945. Negara khilafah melenceng dan bertentangan juga dengan Pancasila. Apalagi negara khilafah adalah ajaran agama palsu, ajaran agama Islam abal-abal. Saya berani, akan saya buktikan nanti. Sudah saatnya. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Saya mulai hari Selasa akan keluar. Ingat itu. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya pribadi sebagai pengemban amanah para leluhur tanah Jawa dan Nusantara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Shalom, salam kebajikan, salam seni budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jaga NKRI dengan ajaran berbudi luhur, berbudi pekerti, ajaran asli pribumi Pulau Jawa dan Nusantara. Jaga NKRI. Salam merdeka.